Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-5. Lukas pasal 12 ayat yang ke-5. Firman Tuhan, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Pada saat ini saya mau kita bersama-sama merenungkan dalam satu judul perenungan, siapa yang Anda takuti? Nah, saudara-saudara, pada waktu kita masih kecil, tentunya kita banyak kali sebagai anak-anak sering orang tua menakut-nakuti kita ketika kita misalnya nakal terhadap misalnya polisi atau hal-hal yang lain. Namun ketika kita beranjak dewasa, tentunya yang kita takuti berbeda lagi. Mungkin saja guru di sekolah atau bos yang ada di kantor yang kita takuti. Nah, sebagai orang-orang yang ada dengan segala keterbatasan, kelemahan kita manusia, tentu memang ada hal-hal yang membuat kita menjadi takut. Nah, sebagai kota, sebagai satu bangsa juga ada hal-hal yang menjadi satu ketakutan. Termasuk juga pada beberapa bulan yang lalu kalau kita melihat pada waktu ada berita tentang ex daripada ISIS akan dipulangkan, itu menjadi satu berita, satu hal yang juga menakutkan, sehingga ada banyak kalangan yang menolak untuk mereka hadir datang kembali ke Indonesia. Nah, memang kalau kita melihat ISIS ini telah melakukan banyak pembunuhan, kemudian eksekusi terhadap banyak orang, dan bahkan itu ditayangkan secara online. Nah, hari-hari ini juga kita diperhadapkan dengan ketakutan terhadap pandemi COVID-19, di mana sebenarnya salah satu masalah utamanya adalah orang-orang sebenarnya takut pada yang namanya kematian, kematian, saudara. Nah, bagaimana kita melihat Alkitab berkata tentang apa? Siapa yang harus kita takuti? Dalam nats yang kita baca tadi, Tuhan menunjukkan siapa yang harus kita takuti, yaitu Tuhan. Bukan sekedar hanya manusia yang hanya bisa membunuh tubuh kita ini, atau sakit penyakit yang hanya bisa membunuh tubuh kita ini, tapi juga bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita bodoh. Kita juga harus menjaga kesehatan. Kalau perlu kita juga bisa menghindar. Namun saudara, jauh di atas semuanya adalah ketika itu pun terjadi dan diperhadapkan kepada kita, dan kita mengalami kematian, kita tidak perlu takut. Ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, Alkitab menjamin bahwa Tuhan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita mati karena mungkin ada seperti tadi dibunuh oleh orang dan mungkin mengalami penyakit dan kita meninggal, kita tidak perlu takut akan hal-hal itu. Karena apa, saudara? Karena kematian itu hanya bersifat kematian sebatas tubuh jasmani. Namun kita harus takut kepada Tuhan yang bukan cuma bisa membunuh tubuh, tetapi dia juga dapat membinasakan jiwa kita di dalam neraka. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang hanya takut dengan perkara-perkara yang bersifat seperti saya katakan tadi, pada kematian, yang bersifat tubuh ini, tetapi tidak mempersiapkan diri. Bagaimana kalau kita nantinya jiwa kita ketika mati ini mau kemana? Sehingga ketika kita menaruh rasa takut yang sebenarnya kepada pada posisinya yang sebenarnya itu kita harus lebih takut kepada Tuhan, maka rasa ketakutan kepada Tuhan ini ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan membuat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, Jadi dalam ayat yang kita baca tadi ini memiliki dua sisi. Pertama, jangan takut pada yang membinasakan tubuh kita, pada manusia yang hanya dapat membinasakan tubuh kita. Namun di satu sisi kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan.
Nah, artinya bahwa ketika kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, kita dengan penuh rasa hormat, kita menaruh hormat, kemudian kita gentar sedemikian rupa, sehingga kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang tidak melanggar perintah Tuhan. Nah, saudaraku, dimanapun kita berada, tentunya apapun yang hari-hari ini membuat kita rasa takut dan sebagainya tidak akan menggantikan bagaimana rasa takut yang penuh dengan penghormatan, penuh dengan kegentaran terhadap Tuhan kita. Mari persiapkan diri kita untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi pelarangan Tuhan. Itulah bentuk rasa yang dikatakan bahwa rasa takut yang penuh dengan hormat dan penuh kegentaran kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada banyak hal yang dapat membuat kami menjadi takut. Namun Tuhan, jauh di atas segalanya, rasa takut yang penuh dengan hormat dan kekaguman, kegentaran kepada Engkau, itu harus melebihi segala-galanya, sehingga kami datang kepada Tuhan, memberi hidup kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhkan segala hal yang Tuhan tidak kehendaki kami lakukan dalam hidup ini. Biar kami juga menjadi orang yang bijaksana, arif dalam mempergunakan waktu yang ada, dan memberi seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.